Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan perkenalkan, saya Gina Nur Fadila sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Saya Depi Mariani. Perkenalkan, nama saya Pandia Nuarisanti Putri. Perkenalkan, nama saya Lisdiana Damayanti. Nama saya Ahmad Lutaiful Awarif. Perkenalkan, nama saya Ibhanifah. Yang pertama, saya akan menjelaskan aspek umum. Dalam aspek umum, ada dasar gagasan usaha. Donat merupakan makanan yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena jenis kuliner ini memiliki harga yang terbilang murah dan disukai berbagai kalangan sehingga akan mudah diterima di pasaran. Banyak produk donat yang dijumpai di pasaran yang kurang menarik dan inovatif, dan hal itulah yang membuat kami tertarik untuk membuat varian donat yang lebih unik serta lebih menarik sehingga konsumen tidak bosan dengan makanan yang berbahan dasar tepung. Dalam gagasan usaha, ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada prospek pasar. Pemasaran yang kami gunakan yaitu melalui media online dan offline untuk menarik pelanggan agar mencoba produk kami. Lokasi tempat usaha ini berada di depan kampus Universitas Kuningan. Untuk target pemasaran, kami mengambil sasaran pada mahasiswa karena produk kami terjamin kualitasnya dan sesuai isi kantong mahasiswa. Yang kedua adalah manfaat ekonomi. Dengan adanya usaha ini, mampu membuka peluang kerja baru dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga adalah manfaat sosial. Dengan adanya usaha ini, mampu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dan mampu mengubah serta meremajakan pasar. Untuk aspek pemasaran, gambaran umum pasar, jenis produk yang dipasarkan yaitu donat mini. Wilayah pemasaran mencakup daerah kampus Universitas Kuningan. Untuk permintaan, jumlah permintaan terhadap produk, sasaran pembeli atau konsumen, mahasiswa Universitas Kuningan. Jumlah konsumen 7.105 orang. Untuk jumlah kebutuhan per bulan 56.840 pieces. Untuk total kebutuhan per tahun 682,80 pieces. Selanjutnya proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang. Pada tahun 2022 682,80 pieces. Untuk tahun 2023 729,826 pieces. Untuk selanjutnya pada tahun 2024 7.080,913 pieces. Pada tahun 2025 proyeksi permintaan 835,577 pieces. Pada tahun 2026 proyeksi permintaan 894,68 pieces. Untuk penawaran atau pesaing, yang pertama donat madu 70.000 per pieces. Yang kedua doremi donat 64.500 pieces. Yang selanjutnya donat Cianti 46.000 per pieces. Untuk yang selanjutnya Tasty donat 33.500 pieces. Dan untuk yang selanjutnya LND donat 47.000 pieces. Untuk jumlah penawaran per tahun 309.000 pieces. Selanjutnya proyeksi penawaran atau pesaing selama 5 tahun mendatang. Pada tahun 2021 proyeksi penawaran 39.000 per pieces. Untuk yang kedua pada tahun 2022 330,630 pieces. Untuk selanjutnya pada tahun 2023 352,774 pieces. Pada tahun 2024 378,538 pieces. Pada tahun 2025 405,36 pieces. Untuk yang selanjutnya, rencana penjualan dan pangsa pasar. Pada tahun 2022, pangsa pasar 19,57%. Pada tahun 2023, pangsa pasar 19,75%. Pada tahun 2024, pangsa pasar 19,93%. Pada tahun 2025, pangsa pasar 20,12%. Pada tahun 2026, pangsa pasar 20,31%. Strategi pemasaran pesaing, untuk mutu rata-rata donat bentuknya masih bulat dengan bolong di tengah. Untuk ukuran sedang, dan untuk kemasan paper box. Untuk selanjutnya harga satuan 6.000. Untuk syarat pembayaran cash. Untuk selanjutnya strategi pemasaran perusahaan, yang pertama produk, mutu, ukuran, kemasan. Untuk mutu bahan baku premium, untuk ukuran dibuat lebih kecil, dan untuk kemasan paper box dan merek. Untuk selanjutnya harga, untuk harga 5.000. Untuk syarat pembayaran cash.
Untuk selanjutnya promosi diskon 10% untuk pembeli di hari Jumat. Untuk selanjutnya analisis pesaing. Yang pertama harga kita 5.000, donat madu 6.000. Untuk diskon 10, untuk donat madu 0. Untuk merek mini donatsu. Untuk bentuk pembayaran cash, donat madu cash. Untuk promosi diskon 10% untuk pembeli di hari Jumat. Untuk donat madu tidak ada. Untuk kemasan paper box dan merek. Untuk donat madu paper box. Untuk kualitas produk bahan baku premium. Untuk donat madu bahan baku premium. Untuk higienis untuk kita terjamin, dan untuk donat madu tidak diketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek produk, yaitu ciri-ciri produk, tekstur lebih lembut dan empuk, berukuran bulat kecil, kemasan paper box. Yang kedua, kegunaan utama produk, yaitu sebagai makanan ringan yang bisa dimakan dalam waktu apapun, bisa dijadikan untuk sarapan maupun cemilan. Selanjutnya yaitu proses produksi. Skema atau bagan alur proses diproduksi, yaitu input menyiapkan bahan baku, proses mengolah adonan, membentuk adonan, memasak adonan, outputnya yaitu donat siap makan. Selanjutnya yaitu kapasitas produk. Pada tahun 2022 73.000 per pieces. Tahun berikutnya 2023 78.840 pieces. Selanjutnya pada tahun 2024 85.147 pieces. Pada tahun selanjutnya 2025 90.959 pieces. Pada tahun selanjutnya yaitu yang terakhir 2026 sekitar 99.316 pieces. Selanjutnya yaitu bagian bangunan. Sewa per tahun sekitar 4.500.000. Selanjutnya yaitu mesin dan peralatan. Yang pertama kompor gas yang berjumlah 1 dengan harga 700. Yang kedua tabung gas yang berjumlah 2 dengan harga 450.000. Yang ketiga timbangan digital dengan jumlah 1 yaitu harga sekitar 50.000. Yang keempat mixer dengan jumlah 2 dan harga sekitar 250.000. Yang kelima yaitu scraper dengan jumlah 2 dan total harga sekitar 25.000. Yang keenam cetakan donat berjumlah 2 dengan harga 40.000. Yang ketujuh tirisan minyak berjumlah 2 dengan harga 45.000. Yang kedelapan sumpit panjang berjumlah 1 dengan harga 20.000. Yang terakhir yaitu wajan penggorengan yang berjumlah 2 dengan harga 70.000. Jadi keseluruhan total harga dari peralatan dan mesin berjumlah 2.530.000. Selanjutnya yaitu kendaraan. Jenis kendaraan yang kami gunakan yaitu motor berjenis Vario dengan jumlah 1, total harga 25 juta. Selanjutnya yaitu bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku utama dan bahan pembantu yang diperlukan sesuai dengan rencana produk tahun. Yang pertama yaitu tepung terigu berfungsi bahan utama dengan jumlah 1.500, total harga 12 juta. Yang kedua kentang yang berfungsi bahan utama berjumlah 700 dengan total harga 7.700.000. Bahan baku yang ketiga susu bubuk full cream berfungsi bahan pembantu jumlah 300 dengan total harga 15 juta. Yang keempat mentega berfungsi bahan pembantu dengan jumlah 350 dengan total harga 2.800.000.
Yang kelima, telur, bahan pembantu yang berjumlah 600 dengan total harga 15 juta. Yang keenam, garam berfungsi bahan pembantu jumlah 24 dengan total harga 120.000. Yang kedelapan, gula pasir yang berfungsi bahan pembantu dengan jumlah 500. Total harganya 6 juta. Yang kesembilan, gas berfungsi bahan pembantu yang berjumlah 24 dengan total harga 3.912.000. Yang ke-10, minyak berfungsi bahan pembantu yang berjumlah 700 dengan total harga 9.800.000. Yang terakhir yaitu lainnya berfungsi bahan pembantu dengan jumlah 100, total harga 2 juta. Jadi yang kita gunakan bahan baku dan bahan pembantu sekitar jumlah 78.652.000. Yang kedua, persyaratan pembelian bahan baku. Bahan baku harus premium. Yang ketiga, ketersediaan dan keseimbangan bahan baku. Bahan baku mudah ditemukan dan selalu tersedia di toko maupun supermarket. Selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung. Yang pertama, sistem harian. Jenis kegiatan yang pertama buat adonan. Tarif perharinya sekitar 50.000. Jumlah tenaga kerja 3 orang dengan jumlah hari kerja 200 hari. Total harga sekitar 30 juta. Yang kedua yaitu packing. Tarif per hari 50.000. Jumlah tenaga kerja 3 orang dengan jumlah hari kerja 200 hari dengan total 30 juta. Jadi jumlah tenaga kerja sekitar 6 orang. Lalu total semua dengan jumlah kerja sekitar 60 hari. Total gaji semuanya 60 juta. Selanjutnya yaitu biaya umum pabrik. Jenis untuk menunjang kegiatan produksi. Jenis biaya umum pabrik yang pertama, pemeliharaan mesin dan peralatan. Total harga sekitar 1 juta. Yang kedua, suku cadang, bahan bakar dan oli dengan harga 1 juta. Yang ketiga, listrik, air total harga 1.300.000. Yang keempat, terakhir pemeliharaan bangunan, total harga sekitar 1.500.000. Jadi total keseluruhan biaya umum pabrik yaitu 4.800.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi dan SDM. Yang pertama ada gambaran umum. Nama perusahaan kami yaitu Mini Donatsu, nama pemilik atau pimpinan kami yaitu kelompok 5, yang beralamat di Jalan Cutnyak Dien, Cijoho Kuningan, depan kampus Universitas Kuningan, dengan bentuk badan hukum yaitu perusahaan perorangan dengan tahun berdirinya 2021. Selanjutnya yaitu bagan atau struktur organisasi. Di dalam usaha kami terdapat direktur, manajer, staf, admin, dan kurir. Dengan uraian jabatan, direktur yaitu mengawasi kegiatan dengan jumlah 1 orang, gaji per bulan 4.500.000 dan jika dikalikan 1 tahun 54 juta. Yang kedua yaitu manajer dengan uraian tugas yaitu mengatur kegiatan usaha dengan jumlah orang 2 orang dan gaji per bulan 3 juta untuk dikalikan 1 tahun yaitu 72 juta. Yang ketiga yaitu staf atau tugasnya yaitu mengelola administrasi dengan jumlah orang 2 orang dengan gaji per bulan 2.500.000 untuk dikalikan 1 tahun yaitu 60 juta. Yang keempat yaitu ada admin yang bertugas melayani pesanan dengan jumlah orang 1 orang untuk gaji per bulan 2 juta untuk per tahun 24 juta. Yang keempat ada OB dengan tugas melayani kebersihan untuk jumlah orang 1 orang, gaji per bulan 1 juta untuk 1 tahun 12 juta. Yang kelima ada kurir yaitu bertugas untuk mengantarkan pesanan dengan jumlah orang 1 orang, gaji per bulan 1 juta dan per tahun 12 juta. Jika digabungkan untuk jumlah per tahun yaitu totalnya 234 juta. Perizinan untuk jenis perizinan dalam usaha kami yaitu menggunakan akte pendirian dengan biaya 2 juta. Selanjutnya yaitu kegiatan praoperasi, yaitu jenis kegiatan praoperasi yang pertama ada kegiatan survei, yaitu dengan biaya 1 juta, yang kedua ada menyusun rencana usaha dengan biaya 1.500.000, yang ketiga ada mengurus perizinan dengan biaya 1 juta,
Yang keempat ada survei mesin atau peralatan dengan biaya 500.000, maka totalnya yaitu 4 juta untuk biaya operasionalnya. Selanjutnya ada inventaris kantor, yaitu antara lain sofa tamu dengan jumlah 1 unit dengan harga 4 juta. Yang kedua ada meja dan kursi kantor dengan jumlah 6 unit dengan harga 1.500.000 dengan total 9 juta. Yang ketiga ada komputer yaitu dengan jumlah 2 unit dengan harga 1.500.000 dikalikan menjadi 3 juta dengan total inventaris kantor yang kami miliki yaitu 16 juta. Yang terakhir yaitu ada perlengkapan kantor. Dengan jenis perlengkapan kantor yang pertama ada alat-alat tulis dengan total jumlah 1 juta yang dikeluarkan. Yang kedua ada buku faktur, ordner, kop surat dan amplop dan lain-lainnya yang yaitu dengan total 1 juta, maka total untuk perlengkapan kantor yang dikeluarkan yaitu 2 juta. Dari hasil penjelasan yang disampaikan oleh teman saya akan menjelaskan total biaya proyek. Di sini ada yang namanya, yang pertama ini investasi harta tetap. Yang pertama ada tanah. Tanah itu nol ya di sini ya, kita nggak punya. Yang berikutnya ada bangunan. Bangunan itu totalnya 4.500.000 menggunakan modal sendiri. Yang ketiga itu ada mesin peralatan. Peralatan itu totalnya harganya di sekitaran 2.530.000 dengan modal sendiri. Yang bagian keempat investasi kantor. Investasi kantor itu totalnya harga 16 juta dengan modal sendiri juga. Kendaraan, yang kelima itu ada kendaraan, totalnya 25 juta. Modal sendirinya 10 juta, kreditnya atau minjamnya itu sekitar 15 juta. Lain-lainnya nggak ada ya, 0 perak. Total harta tetapnya itu 30.000 rupiah dengan modal sendiri 33.030.000 rupiah. Kita meminjam sekitaran 15 juta. Yang B, yang ke bagian kedua ini ada investasi praoperasi. Yang pertama ada survei pasar. Survei pasar ini totalnya 1 juta dengan modal sendiri. Menyusun rencana usaha 1.500.000 dengan modal sendiri. Yang ketiga mengurus perizinan totalnya 1 juta dengan modal sendiri. Yang keempat survei tempat usaha 0 perak. Yang kelima survei mesin atau peralatan 500.000 dengan modal sendiri. Yang keenam instalasi listrik, air, telepon 0 perak. Mencari tenaga kerja 0 perak. Uji coba produksi 0 perak. Operasional 0 perak. Total praoperasi itu totalnya sekitaran 4 juta dengan modal sendiri tentunya. Investasi A plus B totalnya itu 52.030.000 rupiah dengan modal sendiri 37.030.000 rupiah. Kita meminjam sekitaran 15 juta. Modal kerja, berikutnya ada modal kerja. Di modal kerja ini terbagi dua. Yang pertama ada biaya pokok produksi dan biaya usaha. Biaya pokok produksi ini ada 3 tahapan dari 3 bagian. Yang pertama bahan baku dan pembantu. Totalnya 78.652.000 rupiah. Yang kedua upah tenaga produksi totalnya 60 juta. Biaya umum pabrik totalnya 4.800.000 rupiah. Total biaya pokok produksi sekitaran 143.452.000 rupiah. Nah, berikutnya ini ada biaya usaha. Biaya usaha di sini ada terbagi 10. Yang pertama direktur totalnya 54 juta rupiah. Manajer di 72 juta rupiah. Staf 60 juta rupiah. OB 12 juta rupiah. Kurir 12 juta rupiah. Biaya pemasaran 50.000. Suplai kantor atau ATK 2 juta rupiah. Sewa 4.500.000 rupiah. Lain-lainnya yang limbah itu tidak ada ya, 0 perak. Total biaya usaha menjadi 216.550.000 rupiah. Total biaya operasi per 5 bulan senilai 360.002.000 rupiah. Modal kerja per 5 bulan dikali biaya operasi, modal kerjanya per 5 bulan senilai 72.400 perak. Biaya operasi 7.406.000 rupiah dengan total 64.594.400 perak. Total biaya proyek C plus D. Total biaya proyek C nya senilai 124.30.400
rupiah. Total biaya proyek D-nya Rp44.436.000 dengan totalnya yaitu Rp79.594.400. Persentasenya 100%, 36%, dan 64%. Berikutnya saya akan menjelaskan proyeksi laba rugi. Yang pertama ini ada rencana produksi. Pada tahun pertama senilai Rp73.000, pada tahun kedua senilai Rp80.300, pada tahun ketiga senilai Rp88.330, pada tahun keempat senilai Rp97.163, pada tahun kelima senilai Rp106.879. Berikutnya ada penjualan. Penjualan pada tahun pertama senilai Rp360 juta, pada tahun kedua senilai Rp401.500.000, pada tahun ketiga senilai Rp441.650.000, pada tahun keempat senilai Rp485.815.000, pada tahun kelima senilai Rp534.396.500. Biaya pokok produksi totalnya pada tahun pertama senilai Rp143.452.000, pada tahun kedua senilai Rp153.797.200, pada tahun ketiga Rp173.476.920, pada tahun keempat Rp190.934.612, pada tahun kelima Rp210.028.073. Berikutnya ada laba kotor A dan B. Itu pada tahun pertama ada Rp221.548.000, pada tahun kedua senilai Rp243.702.800, pada tahun ketiga senilai Rp268.073.080, pada tahun keempat senilai Rp294.880.388, pada tahun kelima Rp324.368.427. Total biaya usaha sebelum pada tahun pertama senilai Rp216.550.000, pada tahun kedua senilai Rp216.550.000, pada tahun ketiga senilai Rp216.550.000, pada tahun keempat senilai Rp216.550.000, pada tahun kelima senilai Rp216.550.000. Itu total biaya usaha sebelum penyusutan dan amortisasi. Penyusutan dan amortisasi, yang pertama penyusutan pada tahun pertama itu senilai Rp1.153.611, pada tahun kedua senilai Rp1.153.611, pada tahun ketiga senilai Rp1.153.611, pada tahun keempat Rp1.153.611, pada tahun kelima Rp1.153.611. Amortisasinya pada tahun pertama senilai Rp33.333, pada tahun kedua Rp33.333, pada tahun ketiga Rp33.333, pada tahun keempat Rp33.333, pada tahun kelima senilai Rp33.333. Total biaya usaha pada tahun pertama senilai Rp217.736.944, pada tahun kedua senilai Rp217.736.944, pada tahun ketiga Rp217.736.944, pada tahun keempat Rp217.736.944, pada tahun kelima senilai Rp217.936.944. Laba usaha C ke E pada tahun pertama senilai Rp3.811.056, pada tahun kedua Rp25.965.856, pada tahun ketiga Rp50.336.136,
Pada tahun keempat Rp77.143.444. Pada tahun kelima Rp106.631.482. Bunganya 50% pada tahun pertama Rp1.905.528. Pada tahun kedua pada tahun kedua Rp952.764. Pada tahun ketiga Rp476.382. Pada tahun keempat Rp238.191. Pada tahun kelima Rp119.095. Berikutnya yaitu laba sebelum pajak F dan G. Yang pertama, pada tahun pertama senilai Rp1.905.528. Pada tahun kedua Rp25.013.092. Pada tahun ketiga Rp49.859.754. Pada tahun keempat Rp76.905.253. Pada tahun kelima Rp106.512.387. Pajaknya yang berikutnya yaitu pajak pada tahun pertama senilai Rp190.553. Pada tahun kedua Rp2.501.964. Pada tahun ketiga Rp6.228.963. Pada tahun keempat Rp10.571.576. Pada tahun kelima Rp19.453.716. Berikutnya laba H ke I. Pada tahun pertama senilai Rp1.714.975. Pada tahun kedua senilai Rp22.511.128. Pada tahun ketiga Rp43.630.791. Pada tahun keempat Rp66.333.677. Pada tahun kelima Rp87.058.671. Break even point E bagi C kali 100%. Pada tahun pertama itu senilai 98%, pada tahun kedua 89%, pada tahun ketiga 81%, pada tahun keempat 74%, pada tahun kelima 67%. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan mengenai proyeksi arus kas. Untuk total penjualan pada tahun pertama sebesar 365 juta, untuk tahun kedua 401.500.000, untuk tahun ketiga 441.650.000, untuk tahun keempat 485.815.000, untuk tahun kelima 534.395.500. Untuk total kas masuk yang meliputi penjualan tunai, piutang, modal mandiri, kredit investasi, kredit modal kerja, saldo dan saldo awal, dengan total kas masuk pada tahun pertama yaitu Rp437.400.000, untuk tahun kedua Rp459.2.239, untuk tahun ketiga Rp505.230.000, untuk tahun keempat Rp577.032.087, untuk tahun kelima Rp675.734.929. Untuk yang selanjutnya yaitu arus kas keluar yang meliputi investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha, penyusutan, bunga, pajak, yang menghasilkan total kas keluar untuk tahun pertama Rp360.098.081, untuk tahun kedua Rp377.801.928, untuk tahun ketiga Rp396.832.265, untuk tahun keempat Rp418.294.379, untuk tahun kelima Rp449.150.088,5. Kas neto yaitu pengurangan dari arus kas masuk dan arus kas keluar
Untuk awal kas neto sebesar Rp72.400.000 yang tahun pertama menghasilkan Rp71.902.319. Untuk tahun kedua Rp81.200.312. Untuk tahun ketiga Rp108.617.969. Untuk tahun keempat Rp158.738.508. Untuk tahun kelima Rp229.584.043. Kewajiban bank yang meliputi angsuran kredit investasi dan angsuran modal kerja dengan total kewajiban bank untuk tahun pertama sampai tahun kelima totalnya Rp17.480.000. Saldo kas akhir yaitu pengurangan dari kas neto dan kewajiban pajak. Untuk awal kas akhir Rp72.400. Untuk tahun pertama Rp53.502.239. Untuk tahun kedua Rp63.800.232. Untuk tahun ketiga Rp91.217.887. Untuk tahun keempat Rp141.338.428. Untuk tahun kelima Rp212.183.963. Faktor diskon pertama menggunakan 18%. Untuk tahun pertama menghasilkan 0,8475. Untuk tahun kedua 0,7182. Untuk tahun ketiga 0,6086. Untuk tahun keempat 0,5358. Untuk tahun kelima 0,4371. Nilai sekarang untuk tahun pertama Rp2.459.254. Untuk tahun kedua Rp17.019.587. Untuk tahun ketiga Rp27.277.000. Untuk tahun keempat Rp34.828.385. Untuk tahun kelima Rp38.572.972. Untuk faktor diskon kedua yaitu 60%. Untuk tahun pertama menghasilkan 0,6250. Untuk tahun kedua 0,3936. Untuk tahun ketiga 0,2441. Untuk tahun keempat 0,1526. Untuk tahun kelima 0,954. Dan nilai sekarang untuk tahun pertama menghasilkan Rp1.813.700. Untuk tahun kedua Rp9.257.060. Untuk tahun ketiga Rp10.941.830. Untuk tahun keempat Rp10.302.829. Dan untuk tahun kelima Rp8.415.758. Nah, dari perhitungan tersebut dihasilkan IRR yaitu 48,88%. Untuk NPV 68.125.655. Dan untuk modal akan kembali pada tahun kedua yaitu 2 tahun 22 bulan. Selanjutnya yaitu proyeksi neraca. Di sini dalam harta ini terbagi menjadi 3 yaitu harta lancar, harta tetap, dan investasi praoperasional. Untuk harta lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Total harta lancar untuk awal yaitu Rp72.400. Untuk tahun pertama Rp52.502.239. Untuk tahun kedua Rp63.800.232. Untuk tahun ketiga Rp91.217.887. Untuk tahun keempat Rp141.338.428. Untuk tahun kelima Rp212.183.963. Untuk harta tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan, investasi, kendaraan, dan lainnya dengan total harta tetap untuk awal yaitu Rp48.030.000. Untuk tahun pertama
hasilnya sama, begitupun dengan sampai dengan tahun kelima, yaitu 88.030.000 rupiah. Selanjutnya yaitu investasi pra-operasional yang terdiri dari akumulasi amortisasi dan nilai buku harta tak berwujud. Untuk total harta dari penjumlahan harta lancar, harta tetap, dan investasi pra-operasional, di sini menghasilkan harta awal yaitu Rp124.030.400. Untuk tahun pertama Rp108.345.295. Untuk tahun kedua Rp113.456.334. Untuk tahun ketiga Rp139.987.053. Untuk tahun keempat Rp188.620.650. Untuk tahun kelima Rp258.279.241. Selanjutnya adalah hutang dan modal. Untuk hutang lancar yang terdiri dari hutang dagang, kredit modal kerja, yang menghasilkan total hutang lancar untuk awal yaitu Rp64.594.400. Untuk tahun pertama Rp50.194.320. Untuk tahun kedua Rp35.794.240. Untuk tahun ketiga Rp21.394.160. Untuk tahun keempat Rp6.994.080, dan dikurangi Rp7.406.000. Untuk hutang jangka panjang yang terdiri dari kredit investasi dengan total hutang jangka panjang awal Rp15 juta. Untuk tahun pertama Rp12 juta. Untuk tahun kedua Rp9 juta. Untuk tahun ketiga Rp6 juta. Untuk tahun keempat Rp3 juta, dan untuk tahun kelima 0. Selanjutnya modal yang terdiri dari modal sendiri, laba periode lalu, dan laba yang menghasilkan total modal awal Rp44.436.000 dengan tahun pertama Rp46.150.975. Untuk tahun kedua Rp113.098.103. Untuk tahun ketiga Rp201.194.893. Untuk tahun keempat Rp311.934.750. Dan untuk yang tahun kelima Rp443.429.241. Untuk total hutang dan modal yaitu penjumlahan dari hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal untuk awal yaitu menghasilkan Rp124.030.400. Untuk tahun pertama Rp108.345.295. Untuk tahun kedua Rp157.892.343. Untuk tahun ketiga Rp228.559.053. Untuk tahun keempat Rp21.928.650. Untuk tahun kelima Rp436.023.241. Untuk RO yaitu laba dibagi total harta dikalikan 100%. Untuk tahun pertama menghasilkan 1,6%, untuk tahun kedua 14,3%, untuk tahun ketiga 19,1%, untuk tahun keempat 20,6%, dan untuk tahun kelima 20%. Terima kasih. Sekian pemaparan studi kelayakan bisnis usaha kami, yaitu bisnis donat mini dengan brand Mini Donatsu. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.